Bung Ais dan juga pemirsa, karena Oleh Romeni kabarnya sudah menjalani operasi pasca mengalami cedera saat Piala Presiden. Berikut ini. Ketua Umum PSSI sekaligus pemegang saham Oxford United, Erick Thohir menyebut penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni harus menjalani operasi. Romeni yang juga merupakan penyerang Oxford mengalami cedera akibat ditekel pemain Arema FC Paulinho Mocelin saat bermain di ajang Piala Presiden 2025. Erick menyadari absennya Ole akan menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia. Namun ia menilai masalah ini adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Dengan waktu pemulihan yang diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan, Ole hampir pasti tidak akan tampil pada laga FIFA Matchday September mendatang di Surabaya. Oleh Romeni sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola, nggak apa-apa. Ya kita harus tetap siapkan dengan baik gitu. Saya tidak mau pola pikir kita selalu dibelenggu oleh pesimisme. Ya, tapi ya kita terus bangun. Ya, itu realita yang kita harus hadapi. Terus gimana? Ya kan? Terkait kemungkinan promosinya pemain muda seperti Jens Raven ke tim senior untuk mengisi kekosongan di lini depan, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih. Erick menambahkan, kedalaman skuad menjadi hal krusial, terutama saat menghadapi jadwal padat dan risiko cedera pemain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, kita doakan bersama semoga Oleh Romeni bisa segera sehat ya. Dan bisa recovery-nya nggak terlalu lama, bisa tampil lagi bersama timnas. Kembali bersama Bung Abdul Haris. Bung Abdul Haris, tapi katakanlah di Indonesia sebenarnya kan juga memiliki penyerang-penyerang lainnya ya. Katakan seperti Ramadan Sananta, Rafael Strike. Dan saya juga tertarik dengan upaya PSSI sepertinya mencoba untuk mendatangkan kembali seorang Mauro Zylstra gitu ya. Artinya apakah ini PR timnas Indonesia masih akan sangat besar ketika benar misalkan Oleh Romeni tidak bisa bergabung di timnas atau ada penggantinya yang tepat di timnas? Iya, saya pikir memang ini PR besar ya, karena di era Sintayong terdahulu puzzle yang belum ditemukan adalah posisi nomor 9, posisi striker. Dan di era Patrick Kluivert datanglah Oleh Romeni. Ini sebuah hal yang cukup menggembirakan, dan tentu setelah Oleh Romeni datang, kelemahan kita dalam mencetak gol bisa sedikit teratasi. 3 gol, 3 pertandingan dicetak oleh Romeni. Sekarang PR-nya kalau seandainya Oleh Romeni tidak bisa tampil, pelatih Patrick Kluivert dan timnya harus cari cara bagaimana skema yang paling tepat untuk tim ini. Memang seperti yang Anda katakan tadi, ada Ramadan Sananta, ada Rafael Strike. Tapi kenyataannya Ramadan Sananta ini belum nyetel ya dengan gaya permainan Patrick Kluivert. Sudah sempat dimainkan beberapa kali di era Patrick Kluivert, tapi belum terlalu maksimal. Sementara Rafael Strike, sejak kedatangan Patrick Kluivert, dia belum pernah main. Belum pernah main ya? Menarik sebetulnya. Belum pernah main, belum pernah dimainkan, belum pernah dipercaya. Padahal kita tahu di era Sintayong dia adalah nomor 9-nya Indonesia. Dan di era Patrick Kluivert, nah ini dia, apakah Patrick Kluivert cukup percaya untuk bisa memainkan Rafael Strike? Karena gayanya beda memang. Rafael Strike ini bukan tipikal pemain nomor 9 aslinya, karena aslinya dia bukan striker murni, dia seorang winger yang disulap jadi striker oleh Sintayong, dan memang masih belum maksimal. Itu mengapa Indonesia butuh Oleh Romeni, dan saya pikir paling tepat adalah mengangkat ya, artinya mempromosikan pemain seperti Jens Raven. Jens Raven ini adalah nomor 9 murni yang sudah membuktikan kualitasnya bersama timnas U19 dan timnas U23. Tapi memang tentu tekanannya beda antara kelompok umur dan timnas senior ya. Dan mudah-mudahan juga Mauro Zylstra bisa cepat
proses naturalisasinya bisa cepat, kemudian dia bisa dicoba di bulan September, sehingga bulan Oktober dia sudah tidak perlu adaptasi lagi karena sudah ada September dia sudah bermain bersama timnas. Karena yang jadi masalah kan sekarang bukan pemain bagus atau tidak, tapi bagaimana adaptasinya bersama tim. Kalau bagus atau tidak sebenarnya semuanya bagus ya, tapi bagaimana bisa nyatu dengan permainan seorang Patrick Kluivert gitu ya. Baik, Betul. Kembali kita melihat potensi peluang kita di putaran keempat ini, Bung Ais. Salah satu yang juga menjadi kendala adalah di bagaimana penguasaan bola kita yang kerap tidak begitu baik saat menghadapi tim-tim besar. Nah, pertanyaannya apakah kita harus mempertahankan ball possession menghadapi Arab Saudi dan juga Irak, atau kita lebih baik bermain bertahan dan mengandalkan counter attack seperti yang kerap diperlihatkan oleh Sinteyong? Ya, ini memang dua pelatih yang punya gaya berbeda ya. Kalau kita tahu, Sinteyong ini pelatih yang cukup realistis, cukup pragmatis bermainnya. Dia melihat kualitas lawannya. Kalau lawannya di atas kita, biasanya akan bermain counter attack. Sementara Patrick Kluivert membawa filosofi lain. Dia cenderung memainkan permainan ala Belanda dengan ball possession. Ya, saya pikir sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert bisa mengkombinasikannya. Gaya main seperti saat kita menang lawan Bahrain, kemudian kita menang lawan China, ini sudah cukup baik ya. Bagaimana pola 3-4-3 plus dengan 3 back kita di belakang J.I. Jes, kemudian Justin Hubner, Rizky Ridho. Ini saya pikir sudah komposisi yang paling tepat untuk bisa menampilkan permainan yang kompetitif menghadapi Irak dan juga Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan kita bisa tampil dengan full team dan kita bisa punya mentalitas yang bagus. Dan juga yang harus diantisipasi ini masalah non-teknis. Selain masalah teknis ya, kalau kita lihat masalah teknis kita menghadapi Arab Saudi, kita sudah 2 kali tidak kalah. Tapi ini kan mainnya di Arab Saudi. Dan biasanya negara-negara Timur Tengah ini punya hal-hal non-teknis yang kadang-kadang merugikan tim tamu. Ini yang harus diantisipasi oleh timnas dan juga PSSI sejak sekarang. Padahal secara peringkat FIFA, Irak sudah di atas Arab Saudi ya, kalau bicara pot 1 gitu ya. Tapi tetap tuan rumahnya Arab Saudi dan Qatar. Iya, karena yang dilihat peringkat di saat ron ketiga ya. Bukan yang sekarang gitu ya, Bung Ais ya. Betul. Baik, ya, kemudian memang ini kondisi yang cukup merugikan ya buat Indonesia. Apalagi kita bermain bukan di kandang sendiri, Arab Saudi bermain di kandang sendiri. Dan yang paling merugikan adalah masalah jadwal. Kita main lawan Arab Saudi itu tanggal 8 Oktober. Kemudian kita main lagi lawan Irak tanggal 11. Artinya Indonesia hanya punya waktu 2 hari istirahat untuk menghadapi 2 pertandingan ini. Sementara Arab Saudi main tanggal 8, kemudian istirahat 5 hari, menghadapi Irak tanggal 14. Mereka punya waktu istirahat 5 hari. Sementara Irak ini di pertandingan pertama tidak tampil. Dia dia baru main di matchday kedua, artinya mereka tampil lebih bugar tentunya, punya kondisi lebih bugar saat menghadapi Indonesia di matchday kedua. Ya, tapi ya apapun inilah resiko, inilah kondisi yang ada. Kita harus cari cara, cari strategi yang paling tepat untuk bisa mengatasi segala macam problem, segala masalah, segala kesulitan yang ada di depan ini. Tapi kalau bicara lolos Piala Dunia, tentu harus menyiapkan diri dari sekarangnya adalah membiasakan dengan resiko dan keadaan yang sulit sekalipun dan melawan tim-tim kuat sekalipun. Mungkin ini ujiannya gitu, Bung Ais. Betul, dan Patrick Kluivert juga dengan kondisi waktu istirahat yang hanya 2 hari dan tidak boleh kalah. Karena kan ini mainnya nggak home away ya, mainnya cuma round robin 1 kali pertandingan. Artinya Patrick Kluivert harus bukan mempersiapkan 11 pemain inti, tapi juga mencari minimal 2 pemain yang punya kualitas sama di satu posisi, di masing-masing posisi. Artinya kalau oleh Romeni cedera, penggantinya siapa? Kalau Oras Mangun masih belum bisa tampil, siapa yang bisa menggantikannya? Kemudian di bawah Mister, mungkin kalau di bawah Mister kita tidak terlalu bermasalah. Ada Martin Paes, ada Emil Audero. Tapi di posisi depan ini oleh Romeni tidak ada, kita agak bingung ya. Kemudian di sisi sayap mungkin kita punya banyak pemain-pemain berkualitas. Ada Marcelino, ada Egy.
dan ada Kambuaya bisa dimainkan di situ. Kemudian masih banyak pemain-pemain lagi yang bisa dimainkan. Nah, tapi di beberapa posisi tentu ini perlu dipelajari lagi oleh Patrick Kluivert siapa saja yang bisa paling tepat ya sebagai pelapis yang ideal. Karena bukan tidak mungkin Patrick Kluivert harus melakukan rotasi. Karena dengan kondisi jadwal yang sangat padat ini hanya 2 hari istirahat, Patrick Kluivert harus punya pemain-pemain pelapis yang kualitasnya setara. Baik. Ya, kita ajak masyarakat Indonesia ya, Bung Ais, untuk mendoakan semoga saja ini adalah grup yang baik untuk Indonesia. Dan ya, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Indonesia insya Allah bisa lolos Piala Dunia ya. Terima kasih Bung Ais. Selamat malam. Assalamualaikum.